Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Tasliman kathira ila yaumiddin amma ba'd Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kitab Ithaful Qari bita'liqi ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, penjelasan tentang kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang wafat 329 Hijriah, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekhuna, Syekh kita, ya guru kita, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, ulama besar dan anggota lajnah daimah di kerajaan Arab Saudi. Hafizahullahu ta'ala. Ya, beliau sekarang berumur sekitar 85 sampai 90 tahun. Ya, umur beliau kurang lebih seperti itu. Hafizahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini kita akan membahas perkataan muallif pengarang kitab Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau di sini menyebutkan riwayat perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita sebutkan dulu redaksinya, nanti kita akan memberikan sedikit komentar yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan dan sedikit dari komentar Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ya, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab, sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sudah dijamin masuk surga. Ya, bahkan Umar, Abu Bakar dan Umar adalah sayyida quhuli ahlil jannah, dua tokoh pemimpin penghuni surga. Ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Semoga kita semua dikumpulkan dengan kedua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Bahkan di antara tafsir dari perkataan ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri kenikmatan di atasnya. Di jalan tersebut engkau berikan kenikmatan. Di antara para ulama tafsir, dan ini nyambung sampai ke ulama salaf, yaitu jalannya Abu Bakar dan Umar. Jalannya Abu Bakar dan Umar. Ini sudah sepakat kaum muslimin mengatakan bahwasannya manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, yang biasa kita sebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di sini di pengarang atau penjelas dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengkritisi sanad yang sampai kepada Umar ibn Khattab. Ada yang mengatakan ini kepada Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan kepada selainnya. Ala kulli hal, makna dari yang dibawakan ini insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang dibawakan atau yang diajarkan oleh syariat. Makanya dibahas tuntas oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha hudan. Tidak ada uzur bagi seseorang, dia berada di dalam kesesatan, hasibaha hudan, dia mengira ini adalah hidayah, petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah, dan juga dia meninggalkan petunjuk dikarenakan ia mengira ini adalah kesesatan. Kata Umar bin Khattab, la uzra, tidak ada uzur bagi orang yang demikian, yang mengira bahwa kesesatan itu adalah kebaikan sehingga ia lakukan. Dan tidak ada uzur pula bagi orang yang meninggalkan petunjuk, hasibaha dalalah, ia kira itu adalah kesesatan. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, faqad buyyinatil umur, karena seluruh perkara telah dijelaskan. Wa thabatatil hujjah telah ditegakkan. Wan qata'a al-udhru, dan uzur telah dipatahkan semuanya. Nanti kita bahas ada dalil-dalil yang mana kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang agama Islam ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini perkataan luar biasa ayuhal ikhwah, nasihat dari seorang sahabat yang mulia, ya, tentang masalah agar kita konsekuen terhadap agama ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita ambil dari perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, perkataan Umar ibn Khattab Al-Faruq, la udhra li ahad, tidak ada uzur bagi seseorang. Ya, tadi dia melakukan kesesatan karena dikira itu adalah kebaikan, dan sebaliknya dia meninggalkan kebaikan dikarenakan dia menganggap itu adalah kesesatan. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, kenapa tidak ada uzur bagi seseorang sehingga di hadapan Allah uzur tersebut tidak diterima? Li'anna Allah bayyana al-haqqa wa fassalahu fil Qur'ani wa sunnah. Karena Allah, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kebenaran semuanya. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, dan begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam sunnahnya, sehingga fala udhra li ahadin hina idin fi dhalalah, sehingga tidak ada seseorang yang diterima uzurnya karena dia melakukan kesesatan atau meninggalkan kebaikan. Tidak ada, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesalahannya terjadi dari pihak dirinya. Li'anna taqsira ja'a min qibalih.
Karena kenapa dia menganggap itu kesesatan? Kenapa dia menganggap kesesatan itu adalah kebaikan? Karena kejahilan yang ada pada dirinya. Dia nggak mau belajar. Haitsu lam yabhath 'anil haqq, kata Syekh. Dia nggak mau menuntut ilmu syar'i. Tidak mau bertanya kepada ahlul ilm. Tidak bertanya kepada para ulama. Tidak bertanya kepada penuntut ilmu. Dan enggan untuk duduk di majlis ilmu, sehingga dia tumbuh besar sampai tua ala jahalah, ala dalalah, di atas kesesatan. Maka orang yang seperti ini tidak diterima uzurnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya fulan, kenapa anda berbuat syirik? Ya fulan, kenapa anda berbuat bid'ah? Ya fulan, kenapa anda bermaksiat? Ya fulan, kenapa anda meninggalkan kewajiban? Ya fulan, kenapa dan kenapa? Maka tidak ada di hadapan Allah Azza wa Jal dia mengatakan, ya Rabbi, saya jahil. Ya Rabbi, saya tidak tahu. Ya Rabbi, saya belum belajar. Ya Rabbi. Maka uzur yang semisal seperti ini la tuqbal, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesalahannya dari diri sendiri. Kenapa nggak mau belajar? Kenapa tidak menuntut ilmu? Kenapa disibukkan dengan perkara dunia? Kenapa umur yang begitu panjang yang Allah berikan kepadanya tidak ada waktu pun untuk belajar ilmu agama, sehingga uzur yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh di sini, faddalalu jaa min qibali fahuwa allazi farrat. Kenapa tidak diterima? Karena kesalahan terdapat pada dirinya, karena dia lalai, karena dia tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar, makanya tidak diterima oleh Allah. Tapi apa dalilnya tentang permasalahan ini? Ada banyak di dalam Al-Quran. Kita sebutkan 2 ayat saja yang menyingkap atau yang mengungkap apa yang kita bahas. Pertama di dalam surat An-Nisa ayat 165, dan yang kedua di surat Al-Maidah ayat 19. Di dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika menyebutkan Allah ini sudah mengutus dari Nabi Nuh, dari awal Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Allah utus banyak rusul, bahkan rusul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran jumlahnya banyak, ratusan. Apa tujuannya? Ada misi yang Allah inginkan agar manusia memahami misi ini. Apa misi tersebut? Allah Azza wa Jalla berfirman, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima. Kata Allah Azza wa Jalla, rusulan, para rasul tersebut, mubashirina wa munzirin, sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah para nabi dan para rasul dengan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa munzirin, dan sekaligus memberi kabar peringatan kepada mereka yang enggan atau yang menolak terhadap dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, berupa kesengsaraan di dunia wal akhirah. Kemudian kata Allah, ini yang kita bahas, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul, agar manusia tidak berhujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Agar, kata Allah, manusia tidak berkelak nanti, tidak membela dirinya tatkala ditanya di hadapan Allah Azza wa Jal setelah diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam. Karena rasul diutus itu hujjah bagi manusia, dan rasul yang sampai kepada kita adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya sampai kepada kita. Naam 14 abad yang lalu, tapi lihat ajarannya masih murni sampai sekarang. Allah yang menjaganya. Al-Quran masih murni sebagaimana yang diturunkan. Kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibukukan. Antum nggak tahu bahasa Arab? Naam, sudah diterjemahkan.
Antum nggak memahami, nggak bisa mempelajari langsung. Ada banyak majelis-majelis ilmu yang disebutkan, yang dijelaskan. Tinggal antum duduk saja mendengarkan. Lihat, ini semua memperkuat hujjah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Lihat, li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak berhujjah nanti di hadapan Allah atas dirinya setelah diutusnya para rasul. Setelah diutusnya para rasul alaihim salatu wassalam. Sehingga tidak ada nanti ya Rabb, ya fulan. Semua kita akan ditanya sama Allah satu persatu, tanpa penerjemah, tanpa perantara. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, kata Nabi. Semuanya akan ditanya sama Allah dan tidak ada perantara. Akan ditanya semua amalan tentang kewajiban. Kenapa dia tidak melaksanakan sebagaimana mestinya? Tentang keharaman. Kenapa dia masih menerobos keharaman tersebut? Akan ditanya. Sehingga tatkala pertanyaan-pertanyaan ini melontar kepadanya, maka tidak boleh atau tidak diterima pernyataan seorang hamba tersebut. Ya Rabbi jahil. Ya Rabbi saya nggak tahu. Ya Rabbi saya nggak paham. Ya Rabbi memang saya jahil. Maka uzur seperti ini tidak diterima. Ya fulan kenapa anda bermaksiat? Ya fulan kenapa anda berbuat bid'ah? Ya fulan kenapa anda berbuat syirik? Tidak salat berjamaah, tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Kenapa anda wanita tidak menutup hijab dengan hijab yang syar'i? Maka tidak ada satupun yang mengatakan, ya Rabbi saya jahil, saya nggak tahu. Kenapa? Karena Rasul sudah diutus kepada kita. Ayyuhal ikhwah. Terlebih lagi kita hidup di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Yang negeri kaum muslimin yang ilmu disebarkan di situ. Ya, mungkin Allah akan memperketat jawabannya kepada kita. Kita nggak tahu. Kenapa ente jahil? Bukankah Al-Quran dan Sunnah sudah ada? Bukankah saya sudah mengutus Rasul? Bukankah saya sudah menurunkan Al-Quran? Bukankah saya sudah menjaga agama ini sampai mengetuk rumah anda? Kenapa anda tetap saja jahil? Kenapa dan kenapa? Ya Rabbi saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi terjemahan sudah ada. Bahkan pengajian di hadapan rumahmu, kenapa engkau nggak datang? Sehingga tidak bisa berkelak sama sekali, berkutik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayuhal ikhwah, keselamatan kita satu-satunya adalah berilmu, yaitu dengan belajar kemudian diamalkan. Itu satu-satunya yang selamat. Ya, li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Apalagi permasalahannya adalah permasalahan akidah antara hak dan batil, permasalahan sunnah dan bid'ah, permasalahan maksiat dan ketaatan yang jelas tidak ada perselisihan di dalamnya. Adapun perkara ijtihad yang mana di situ tidak disebutkan dalil, mungkin ditoleransi jika salah. Tapi dalam permasalahan prinsipil, permasalahan akidah yang semua orang tidak boleh jahil, maka ini tidak ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah memberikan uzur bagi mereka yang tinggalnya jauh dari peradaban Islam, yang mungkin dia tidak pernah mendengar risalah Islam sama sekali. Kalau mungkin di negeri kita di pedalaman Papua misalkan, atau di Eropa misalkan di pedalaman Rusia, dia tidak mengenal Islam sama sekali. Mungkin urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bisa Allah memberi uzur. Nah, kita yang hidup di negeri, di kampung yang mana Islam itu sangat kental, bahkan di situ ada majelis ilmu, apakah ini yang akan ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka solusinya ayuhal ikhwah adalah dengan belajar terus sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa bosan, jangan merasa punya ilmu, jangan merasa sudah berilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala, lihat imam yang hafal 1000 hadis, 1 juta hadis, kemana-mana selalu membawa pena dan bukunya, menulis faedah ilmu yang didapatkan. Wahai imam, sampai kapan engkau seperti ini?
Maka jawaban imam, minal mahbarati ilal maqbarah, sampai saya ditaruh di liang lahat baru saya berhenti menuntut ilmu. Itu seorang imam, Imam Ahmad bin Hanbal. Lah bagaimana dengan kita yang satu hadis pun gak hafal, yang tidak ada modalnya sama sekali ya dalam masalah menuntut ilmu agama ini. Kita masakin, kita ini masih miskin terhadap ilmu. Lantas kita dengan zuhudnya, dengan enaknya, udahlah, sudah ada media sosial, sudah ada YouTube, sudah ada apa. Itu semua adalah angan-angan belaka. Nyatanya tidak pernah didengar. Kalaupun didengar tidak serius, tidak seperti apa yang ia duduk di masjid ini. Ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu syar'i adalah sebuah kewajiban, bukan sunnah. Sekali lagi, menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban. Siapa yang mengatakannya? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menghadiri majlis ilmu, naam, itu hukum asalnya sunnah. Tapi kalau kita lihat keadaan kita tidak belajar ilmu agama kecuali dari majlis-majlis ilmu, maka ketahuilah menghadiri majlis ilmu bisa jadi hukum yang menjadi fardu ain. Bisa menjadi fardu ain kalau antum meninggalkannya tanpa uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka anda berdosa dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surat An-Nisa ayat 165. Adapun dalam surat Al-Maidah ayat 19, Allah mencibir ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ya, dalam sebuah firman-Nya, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, telah datang kepada kalian Rasul kami, utusan kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian di tengah-tengah berhentinya pengutusan para Rasul, antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Kalian mengatakan bahwa tidak ada yang datang kepada kami seorang Rasul yang memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Artinya mereka berhujjah atas diri mereka, ya Allah, tidak ada yang datang kepada kami para Rasulmu yang menjelaskan kepada kami al-haq dan yang menjelaskan kepada kami al-batil. Maka disanggah sama Allah Azza wa Jal, faqad ja'akum basyirun wa nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian Rasul-Rasul kami sebagai pemberi kabar gembira sekaligus memberi kabar peringatan. Lihat di sini Allah menyanggah pembelaan ahlul kitab, bahwasannya mereka ini jahil, bahwasannya mereka ini tidak tahu, bahwasannya mereka ini tidak sampai kabar Rasul-Rasul yang Allah utus. Disanggah sama Allah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir, sungguh telah datang kepada kalian Rasul basyirun wa nadhir. Maka tidak ada hujjah bagi kalian, ya, terhadap pernyataan antum ini, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayuhal ikhwah yang penting, yang perlu kita perhatikan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali ke pernyataan atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wala hudan wala dalala hasibaha hudan. Tidak ada seseorang yang diterima uzurnya karena melakukan kesesatan, hasibaha hudan, dia mengira itu adalah petunjuk. Maka kata beliau menjelaskan bahwa hasibaha hudan, mengira itu adalah petunjuk padahal itu adalah kesesatan, mengatakan an-nadhanna la yughni minal haqqi syai'a, menjelaskan kepada kita bahwasannya dhan, persangkaan belaka, ngira-ngira, sepertinya, kayaknya
ya, itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak memberikan keilmuan al-haq sedikit pun. Karena apa? Karena Allah menyanggah orang-orang yang seperti ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 37, yang mana mereka melakukan kesesatan karena mereka mengira ini adalah petunjuk, tapi tetap diazab sama Allah Azza wa Jal. Ya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan para syaitan menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, sehingga manusia apa? Yahsabun, mengira bahwasanya mereka di atas petunjuk, padahal di atas kesesatan. Lihat kata Syekh di sini, lihat perkiraan mereka, zon mereka bahwasannya mereka di atas al-haq, di atas huda, la yashfa', tidak memberikan manfaat sama sekali, bahkan bukan termasuk bagian uzur yang diterima. Kenapa? Kata Syekh, karena mereka nggak mau belajar, nggak mau mengembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya dia bisa mengetahui kebenaran dari kebatilan. Ya, kenapa? Karena jahil. Karena jahil ini akhirnya apa? Ra'su kulli syarr. Kejahilan adalah pangkal segala keburukan. Karena dia nggak tahu, akhirnya terjerembab dalam sebuah keburukan tersebut. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, dan ini perkataan salah satu ulama salaf, mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi faman lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan dalam rangka untuk melakukannya, akan tetapi dalam rangka membentengi diri supaya tidak terjerembab ke dalam keburukan tersebut. Kemudian kata para ulama, faman lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Maka barang siapa yang tidak bisa membedakan antara hak dari batil, antara kebaikan dari keburukan, maka dia akan terjerembab dalam keburukan tersebut tanpa ia sadari. Maka barang siapa yang tidak membedakan mana tauhid dari syirik, mana bid'ah dari sunnah, mana ketaatan dari kemaksiatan, mana halal dari yang haram, mana yang hal yang diridhai dari hal yang dimurkai, maka dia akan terjerembab dalam hal-hal yang negatif tadi, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dari haram, dari hal yang dimurkai. Kenapa? Gak mau belajar. Orang terjerembab di kesyirikan, kenapa? Karena mereka gak tahu, akhirnya terjerembab dalam kesyirikan. Bahkan sebagian manusia, sebagian besar membungkusnya ini adalah bagian dari agama. Ya, ini bagian dari agama Islam. Sehingga kalau ada orang yang mengingkarinya, maka ditolak mentah-mentah. Ayuhal ikhwah. Jadi itu karena kejahilan yang ada. Dia nggak mau belajar, nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama raqibu ahwa'ahum. Akan tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga uzur tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, kata Allah, dan mereka mengira. Lihat, ini Allah yang mengatakan dalam surat Az-Zukhruf tadi ayat 37, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka ini di atas kebenaran, di atas petunjuk. Walaupun demikian, Allah tetap menghukum mereka. Allah tetap memvonis mereka kafir. Allah tetap memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Kesesatan mereka. Dan Allah tidak memaafkan karena apa? Karena prasangkaan mereka tadi, karena kejahilan mereka tadi, karena nggak mau belajar, nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, famujarrad annal insana yahsabu annahu ala haq la yasiru hadha udhran. Dengan seseorang mengira dia di atas petunjuk, dia di atas sunnah,
dia di atas Islam, dia di atas ini, padahal hakikatnya tidak demikian. Begitu juga orang-orang yang ngaku, maaf kita singgung juga, yang ngaku-ngaku saya salafi, saya di ahlus sunnah wal jamaah, saya adalah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Omongannya saja, tetapi hakikatnya jauh dari lisannya. Maka ini juga masuk dalam ayat tadi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwasanya mereka di atas petunjuk, tetap diazab sama Allah azza wa jalla wal iyadhu billah. Jadi ini perkaranya sangat mengerikan sekali ayyuhal ikhwah, mengenai keselamatan kita masing-masing. Jadi jangan sampai manis di bibir saja, tetapi hakikat dari amalan kita jauh ya antara api dari panggangnya. Wal iyadhu billah, nas'alullaha salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, ini yang telah kita singgung, illa idza lam yablughu syai'un minal wahyil ilahi, kecuali kalau orang tersebut belum mendapatkan wahyu, belum mendengar tentang wahyu, belum mendengar tentang Islam yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata Syekh bisa jadi diterima uzurnya, kayak tadi dia tinggalnya di pedalaman Eropa, tidak pernah mendengar sama sekali tentang Islam, tidak pernah mendengar sama sekali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa jadi, tapi perkaranya itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita yang tinggal di negeri yang mayoritas kaum muslimin, yang mayoritas Islam, bahkan di tengah-tengah pemukiman kita diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebagai penguat hujjah Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua. Maka kata Syekh, al-wajib alaihi an yarji ila al-kitab was sunnah, maka kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan cara belajar tadi. Wala yabqa ala dhannihi wa husbanihi, dan dia tidak boleh selalu berada di atas prasangkaannya saja, di atas dhannya saja. Ya wa ala ma yaquluhu lahu ghairuhu innahu haq fahadha laysa bi'udhrin. Maka ini bukan bagian dari uzur. Sebagai contoh, pernyataan yang seperti ini yang diunggah oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir. Qul hal unabbiukum apa nunabbiukum? Unabbiukum apa nunabbiukum? Qul hal unabbiukum. Anak enggak tahu, lupa ini ya. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lihat nih, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Muhammad, siapakah orang yang paling merugi? Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang mana mereka salah langkah di kehidupan dunia. Al-haq di mata dia batil, batil di mata dia adalah al-haq. Ya, wa yahsabuna an gimana? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka, mengira bahwasannya mereka sedang atau telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi perkiraan saja tidak menjadikan dalil nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dengan dalil, harus dengan Al-Quran dan sunnah. Makanya kita bangun agama kita ini dengan dalil ya ikhwah. Bukan kata ustad, bukan kata kiai, bukan kata ulama yang kosong omongannya dari dalil. Kan kalau dikabarkan kepada mereka, ini sunnahnya seperti ini dalilnya seperti ini. Mereka orang-orang yang seperti ini mengatakan, kan kata ustadznya seperti ini, kan kata kiainya seperti ini. Apakah itu dalil? Bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat. Itu dalil. Adapun perkataan manusia bisa benar bisa salah.
Kalau benar kita ambil sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Kalau salah ya dibuang. Karena tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yang terjaga dari kesalahan tatkala menyampaikan al-haq. Tidak ada, sebagaimana perkataan Al-Imam Anas ibn Malik, sahabat yang mulia Anas ibn Malik, kullun yuqbalu wa yurad illa sahibu hadzal qabr, kata beliau radhiyallahu anhu, setiap perkataan bisa diterima dan bisa dibuang kecuali siapa? Sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyuhkan kepadanya. Dan ayuhal ikhwah, ini poin yang penting yang bisa kita ambil dalam permasalahan ini. Adapun permasalahan ijtihad, permasalahan ijtihad ini adalah biasanya permasalahan yang kontemporer, yang mana mungkin belum ditemukan dalil atau dalilnya sama-sama kuat, sehingga kalaupun salah itu masih diberi uzur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta walahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim ya yang berijtihad kemudian mendapatkan kebenaran, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Pahala dari ijtihadnya mencari kebenaran, dan pahala dia sesuai dengan kebenaran tersebut. Wa in ijtahada fa akhta, apabila dia berijtihad mencari dan mencari, ternyata fa akhta, dia salah, ya, dia tidak sesuai dengan hak, maka falahu ajrun wahid, maka baginya dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala dia mencari kebenaran tersebut. Sekali lagi, permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan ijtihadiyah ini permasalahan yang baru biasanya, yang kontemporer, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mungkin tidak ada, maka ini dikembalikan kepada para ulama ijtihad, mujtahidin. Tetapi yang kita bahas ini ayuhal ikhwah, permasalahan-permasalahan prinsipil, permasalahan-permasalahan yang seharusnya seorang muslim gak boleh jahil. Akidah, tentang masalah keyakinan, tentang masalah ibadah, masalah sholat, masalah rukun Islam, masalah-masalah fundamental, masalah akhlak, masalah adab, semua yang seharusnya seorang muslim la yasa'uhu al-jahlu bihi, tidak boleh jahil dalam perkataan ini atau permasalahan ini. Maka ini yang kita bahas ayuhal ikhwah, wabil khusus masalah akidah, masalah kesyirikan. Maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia berbuat syirik kemudian ditanya, saya nggak tahu, ya. Dan Allah mengazab orang-orang musyrikin, ya, karena ketidaktahuan mereka, padahal mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, hadza fil masailil ijtihadiyah. Kalau permasalahan ijtihadiyah tidak ada ingkar. Makanya ada permasalahan, ada kaidah dari para ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran terhadap permasalahan ijtihad. Kalau 2 pendapat ini sama-sama kuat, misalkan sama-sama sangat kuat pendalilannya, maka dalam hal ini tidak boleh satu dengan yang lain mengingkari. Masing-masing memegang pendapat yang menurut dia benar. Adapun dalam permasalahan yang prinsipil seperti akidah, falaisa li ahadin an yajtahida fiha, maka seseorang enggak boleh berijtihad dalam masalah ini. Enggak boleh kayaknya, sepertinya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, menurut logika saya. Siapa ente ya akhi sampai ente bisa mengemukakan pendapat? Apalagi kalau orangnya doain debat, oh khalas, tinggalkan orang yang seperti ini. Udah gitu ramenya di grup, nggak pernah ketemu sama orangnya, khalas,
Yang ada adalah buang waktu, tidak ada hasilnya sama sekali ayyuhal ikhwah. Jadi permasalahan seperti ini harus dikembalikan kepada ulama. Harus membutuhkan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya dengan belajar. Bal wajibu ittiba'ud dalil. Karena wajib bagi kita semua adalah mengikuti dalil. Wala majala fihi lil ijtihad. Tidak ada majal, ruang bagi kita untuk ijtihad. Siapapun itu, kembalikan kepada para ulama Rabbani yang mauthuqin, yang terpercaya keilmuannya. Di antara ulama yang terpercaya di zaman sekarang adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ulama senior yang dikembalikan masalah fatwa-fatwa, perkara-perkara yang menimpa umat, tanyakan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang baru kemarin sore. Tidak, bukan, tapi kepada para ulama Rabbani. Makanya kita mengambil kitab Syarhus Sunnah Imam Barbahari, enggak pakai langsung dari redaksinya Imam Barbahari, tapi melihat dari mana? Dari penjelasan para ulama. Kita belajar tidak langsung ngambil dari kitabnya, tapi dari penjelasan para ulama. Lihat di sini Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Rabi', ada Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala di Madinah, dan masih banyak sekali masyayikh yang kita kembali kepada mereka tatkala kita tidak tahu, tatkala kita tidak bisa mengambil kesimpulan langsung dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayyuhal ikhwah yang patut kita ambil, bukan dengan pura-pura sok tahu. Sepertinya seperti ini, sepertinya seperti ini. Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala seperti Syekhul Islam. Ini seakan-akan dia seperti itu. Gak boleh. Siapa ente ayyuhal akhi, ayyuhal ikhwah. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk Isya? 2 menit lagi. Baik. Kemudian perkataan Syekh Shalih, perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Maka juga tidak ada uzur bagi orang yang mengira itu kebaikan, ya, dan tidak ada uzur bagi seorang yang meninggalkan petunjuk karena dia menyangka itu kesesatan sehingga ia tidak melakukannya, ya. Karena kata Syekh, laisal amru 'alal hisban wadh-dhann. Karena sekali lagi pernyataannya bukan karena perkiraan, bukan karena persangkaan sehingga dia melakukan kesesatan sebagai dalilnya, tidak. Au yatruku haqqan yadhunnuhu dhalala, atau dia meninggalkan hak karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Karena sekali lagi di sini Syekh menekankan adh-dhann, perkiraan tidak memberikan manfaat. Sekali lagi, adh-dhann tidak memberikan manfaat. Sekali lagi, adh-dhann bukan bagian dari dalil yang dengannya dia boleh melakukan sesukanya hati, sehingga di hadapan Allah ini tidak bagian dari uzur yang diterima. Wal iyadzubillah. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Azanillah wa iyyakum. Kita menunjukkan ada 2 poin, kita sebutkan secara global dan ringkas, bahwa ini penggalan terakhir yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan, wala hudan tarakahu hasibahu dhalalah, dan juga tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan hudan, petunjuk, karena dia mengira kesesatan. Maka ini juga tidak ada uzurnya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan petunjuk dan kesesatan semuanya, baik di dalam Al-Quran ataupun lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Bahkan dijelaskan juga oleh para ulama salaf di kehidupan mereka, di ilmu-ilmu mereka, di akidah-akidah mereka, sehingga al-haq di umat ini alhamdulillah wadih, jelas sekali, tidak ada keabu-abuan atau tidak ada remang-remang, semuanya jelas. Al-haq wadih, al-haq jelas, dan batil pun
wadih. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu al-haq itu bercampur dengan batil. Makanya di kitab-kitab ahlul kitab, Taurat dan Injil itu bercampur antara hak dengan batil. Karena kitab mereka sudah dirubah, sudah ditambahkan, sudah direvisi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang 14 abad yang lalu. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran dijaga, berarti Islam dijaga, karena masdar sumber utama Islam adalah apa? Al-Quran. Al-Qurannya dijaga sama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Lihat, sampai sekarang tidak ada satu huruf pun ditambahkan kepada Al-Quran. Tidak ada satu huruf pun yang dikurangi dari Al-Quran. Itu wajib kita yakini. Kalau kita meyakini di dalam Al-Quran ada satu huruf yang ditambahkan, kafir, kata para ulama, atau dikurangi, kafir. Karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Penjagaan Allah kepada Al-Quran banyak. Makanya banyak para huffazul Quran, banyak yang hafal Al-Quran. Umur 5 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran. Imam salah dalam sholatnya, ada yang memperbaiki bacaan Al-Quran. Ketika ditanya, Masya Allah, ente kok bisa memperbaiki bacaan imam? Ente hafal Quran? Anak gak hafal ayat itu, tapi gak tahu dengan sendirinya keluar. Subhanallah, siapa yang menggerakkan itu semua kalau bukan Allah Azza wa Jal? Kalau ada yang salah sedikit, dirubah, langsung diperbaiki. Termasuk juga kalau ada yang nyeleneh tentang Islam, langsung Allah mengutus utusan yaitu para ulama, pewaris para nabi dan para rasul untuk menyanggah mereka, membantah kesesatan mereka. Dan itu bagian dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran kepada Islam. Karena Islam ini akan terus tetap ada, tetap eksis sampai hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada sekelompok, lihat, ada sekelompok, mudah-mudahan kita bagian dari sekelompok ini, segelintir dari umatku yang apa? Zahirina 'alal haq, yang berkomitmen di atas al-haq, yang berkonsekuen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadzalahum, tidak akan ada yang memadaratkan mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang mencibir mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, yang menghina mereka, merendahkan mereka, tidak dihiraukan, tidak digubris. Kenapa? Karena dia komitmen dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah, sampai datang perkara Allah. Dalam riwayat lain, sampai qiyamus sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi Islam akan tetap ada dan itu dijaga oleh Allah. Islam, orang menyudutkannya, mengatakannya ini seperti itu, berusaha untuk menghilangkannya, tidak. Islam bakal ada sampai hari kiamat. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka dengan lisan-lisan mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, dan Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir membenci. Ibarat orang ingin memusuhi Islam, menghilangkan Islam, ibarat dia ingin meniup, memadamkan cahaya matahari. Kira-kira berhasil?
Kira-kira berhasil? Tidak bakal, mustahil. Itulah cahaya Allah Azza wa Jal. Jadi alhamdulillah, al-haq ini jelas, dan ini nikmat Allah kepada kita, nikmat Allah kepada umat ini. Nah, tinggal kitanya mau benar-benar jujur ataukah tidak, mau benar-benar belajar ataukah tidak, atau berleha-leha saja sampai besarnya, sampai tuanya, sampai mau meninggalnya, ya segitu-gitu aja sudah. Ya, enggak menambah ilmu yang seharusnya dia banyak menambah ilmunya. Apalagi dia hidup di lingkungan yang mana sunnah dan Islam itu disebarluaskan. Maka wajib bagi kita semua untuk menambah ilmu kita. Dari mana? Diambil dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kata para ulama, ini saya dapat faedahnya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika di kuliah. Dari doa Nabi ini ada kandungan bahwasanya seorang muslim setiap harinya harus ada ilmu yang datang kepadanya. Dia mendapatkan faedah ilmu yang dengannya dia bisa mengamalkan dengan ilmu tersebut. Setiap hari, ya, tidaklah matahari terbenam kecuali dia mendapatkan ilmu yang dengannya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Terus tambah kualitas terus setiap hari. Entah itu dengan mendengarkan kajian atau dimanapun bagaimana caranya mendapatkan ilmu, sehingga hidupnya penuh dengan keberkahan. Ya, kalau sekiranya kita ini sangat antusias terhadap agama, sebagaimana antusiasnya kita terhadap perkara dunia, pasti kita ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, luar biasa. Cuman perkaranya kita ini terhadap dunia mati-matian, perkara agama zuhudnya luar biasa. Ya, zuhudnya luar biasa. Sudah bisa sholat 5 waktu aja, alhamdulillah Ustaz. Seperti itu. Kayak sudah hadir di pengajian aja, ya alhamdulillah Ustaz. Walaupun ngajinya ngaji kuping, walaupun nanti di akhir-akhir mengheningkan cipta, yang penting hadir, iya alhamdulillah. Tapi harus ada peningkatan. Bukan seperti itu terus. Sebagaimana kata para ulama, awal mula orang menuntut ilmu itu taklid. Taklid dulu apa kata ustadznya. Nanti terus merangkak, dia bisa mengambil kesimpulan. Tentunya dengan proses. Apa prosesnya tersebut? Belajar. Nah, kita enggak, dari awal sampai mati taklid terus. Sami'na wa ta'na. Perkataan ustaz, oh kayak gini, sami'na wa ta'na. Terus kayak gitu. Enggak ada perubahan. Gimana berubah? Belajar benar-benar sungguh-sungguh. Ya, bukan yang penting yang itu aja sudah mending Ustaz. Yang penting bisa hadir saja sudah mending. Yang penting continuous hadir aja sudah mending. Iya, itu bagus. Tapi harus ada perubahan yang signifikan. Itu yang akan dinilai oleh Allah, ini orang jujur. Ini orang benar-benar berusaha, maka Allah akan berikan hasilnya. Salah satu perkataan, dan ini kita tutup ya karena sudah masuk waktu qomat. Perkataan dosen yang sampai sekarang alhamdulillah anak masih ingat terus. Mudah-mudahan bisa terus diamalkan. Kata beliau, ini umum ngomongnya. Usduq ma'allah yasduqukallah. Usduq ma'allah sakharallahu laka kulla syai'. Kata, ana lupa nama dosennya, ya ini di bidang akidah. Kata beliau, jujurlah engkau kepada Allah, pasti Allah akan memberikan sesuai dengan kejujuranmu itu. Usduq ma'allah yasduqukallah. Jujurlah Anda kepada Allah dalam
segala sesuatu, pasti Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kau jujur tadi. Usduq ma Allah sakharallahu laka kulla syai. Jujurlah Anda kepada Allah, Allah akan berikan segalanya untukmu. Karena jujur. Kalau kita jujur menuntut ilmu, ya dengan baik, konsisten, dengan sistem yang ada sesuai yang sudah diajarkan, maka setiap hari dia akan terus meningkat, terus meningkat. Kenapa? Jujur. Sama seperti kita kalau cari rizki, kita benar-benar jujur keluar dari rumah baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang halal. Ya. Kemudian buka toko atau ke kantor dan lain sebagainya, mengerjakan tugas. Dapat apa? Rizki sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh. Maka Allah kasih kejujuran sebagaimana yang ia lakukan tadi. Nah, pernyataannya kita dalam bab agama kayak gitu apa enggak? Atau malah yang penting dan yang penting sudah bisa kayak gini. Nah, itu yang penting ini harus dicoret, diganti dengan apa? Ijtihad bersungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh ya Pak. Jangan main-main. Nggak boleh main-main kata Ustadz Yazi. Kenapa? Karena di luar sana ribuan jutaan orang jahil nggak mau nuntut ilmu. Allah menggerakkan antum semua datang ke sini. Kalau bukan taufiknya, maka kalau sudah datang jangan main-main. Belajar benar, maka Allah akan berikan kepada engkau sesuai dengan kejujuran kita, sesuai dengan hasil usaha kita, sebagaimana kita jujur kepada Allah dalam perkara dunia. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas waktu yang sangat lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.